saya tuh gatalnya sama teman netizen ini kadang-kadang gampang banget ngomong kayak apa susahnya sih ngejar restu, kok berani ya nikah tanpa direstui. Enggak sesederhana itu gitu. Yeah. Kadang-kadang kita memang harus ambil keputusan yang ekstrim gitu. Dan menikah kemarin untuk saya itu adalah keputusan yang sudah tidak ada pilihan lain. Ya saya harus menikah di momen ini gitu. Dan itu adalah takdir Tuhan. Karena saya tahu bahwa ini tuh sesuatu konflik yang muncul bukan karena kebencian, tetapi justru konflik yang muncul karena kecintaan. Kalau saya pribadi itu sebenarnya percaya bahwa Tuhan melalui medium agama apapun itu menciptakan perasaan baik. Nah, perasaan baik itu yang menurut saya sih menjadi sinyalnya saya untuk tahu apakah Tuhan masih melindungi saya apa tidak gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Karena kadang-kadang benar belum berarti bijak. Ya. Kayak itu mungkin hal yang paling benar, tapi Ya. mungkin belum tentu hal yang paling bijak untuk kita lakuin gitu. Betul. Jadi kalau ditanyakan tadi sampai pada titik ini saya mengambil keputusan, sebenarnya pada akhirnya saya hanya mengambil standar yang paling mungkin. Karena kalau kita mau kejar semua hal-hal yang ideal kan kayaknya nggak ada gitu. Jadi itulah kenapa kita punya hukum negara, kenapa kita punya hukum agama, supaya kita punya batas minimal gitu untuk mengukur keputusan kita ini akan sejauh apa gitu. Apakah ini melanggar ketentuan Tuhan atau apakah ini melanggar ketentuan negara gitu. Sesederhana itu dulu. Selebihnya kalau kita bisa lebih daripada itu ya alangkah baiknya. Tapi kalau enggak, setidaknya kita tidak melanggar ketentuan Tuhan dengan melanggar ketentuan agama pemerintah. Itu aja dulu. Jadi ketika akhirnya saya memutuskan menikah dengan Indah, ya bukan juga orang yang terburu-buru ketemu di jalan 2 minggu 3 minggu lalu memutuskan menikah. Ada proses bertahun-tahun yang kami jalani untuk mengupayakan semuanya menjadi ideal. Ada proses bertahun-tahun yang kita tidak mungkin bagikan sama orang lain. Karena kadang-kadang ya itu saya tuh gatalnya sama teman netizen ini kadang-kadang bukannya kita tidak mau ngasih tahu, kita orang gampang banget ngomong kayak apa susahnya sih ngejar restu, kok berani ya nikah tanpa direstui. Enggak sesederhana itu gitu. Yeah. Ada waktu yang terus berjalan, ya kan, ada tuntutan kehidupan yang harus kita penuhi gitu, yang menyebabkan menurut saya sih kadang-kadang kita memang harus ambil keputusan yang ekstrim gitu. Dan menikah kemarin untuk saya itu adalah keputusan yang sudah tidak ada pilihan lain. Ya saya harus menikah di momen ini gitu. Dan itu adalah takdir Tuhan. Kalau udah terjadi itu takdir Tuhan gitu. Kalau seandainya itu bukan sesuatu yang direstui, ya mungkin pas saya nikah kebakaran gede atau apalah gitu, kan nggak pernah tahu kan. Tapi kan kejadian gitu. Artinya kan Tuhan menakdirkan saya di tanggal itu, detik itu menikah gitu. Dan saya hanya menjalani takdirnya Tuhan dong. Nah, orang-orang itu kadang-kadang gampang banget itu kayak, kok nggak nunggu restu misalnya gitu kan. Enggak, ini permasalahan orang itu beda-beda gitu. Kok ini bisa meyakinkan, kok ini enggak. Masalah manusia itu masing-masing gitu. Pastinya. Dan keputusan yang kita ambil juga itu sudah pakai pertimbangan yang paling mungkin untuk kita laksanakan gitu. Jadi bukan berarti kita tidak mau usaha, tapi usaha yang kita lakukan itu tidak segampang itu gitu. Tidak mungkin yang lain beruntung. Makanya saya bilang tadi, restu itu penting, tapi tidak semua orang beruntung. Nah, teman-teman yang kalian sebutkan namanya, ini bisa, ya mereka beruntung. Saya mungkin enggak. Tapi saya punya kehidupan yang harus saya jalani gitu. Dan saya tidak bisa juga tuh Bang bagikan usahanya. Emang usaha lu apa aja tuh? Nggak bisa. Karena ketika kita menyampaikan, kami udah begini loh, kami udah begini loh. Orang itu akan menjadikan itu sebagai senjata. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan orang yang harusnya kami hormati. Dan kami nggak punya tendensi untuk membuat orang yang kami harusnya hormati itu didiskreditkan oleh banyak orang. Gitu. Kita nggak mungkin lah, nggak mau kita. Saya punya kewajiban untuk menghormati beliau. Dan ketika orang mendiskreditkan itu karena apa yang saya lakukan, itu salah. Salahnya ada di saya jadinya gitu. Karena orang pasti pakai itu jadi alat dong. Pasti. Lah, gila ya, Ari Kriting udah begini masih aja. Apa sih? Itu saya nggak mau tuh. Saya nggak mau gitu. Makanya selama ini kami tuh memilih untuk udahlah, usahanya kita aja yang pegang gitu. Yang penting bagaimanapun jauh di lubuk hatinya kami sih tidak ada hal lain selain penghormatan gitu. Itu saja. That's good. Itu saja sih.
Apa yang udah lu lakuin untuk merestorasi hubungan tersebut? Selain ngomongin di podcast. Baru ini kayaknya deh. Baru ini kayaknya saya mau sedikit banyak membahas itu. Biasanya di ledek-ledekin aja sama anak-anak gitu. Adalah beberapa hal Bang. Tapi yang paling utama sih mungkin mau mencoba mendengar. Saya selalu berusaha mendengar apa saja yang menjadi concernnya keluarga dari sana gitu. Dan hubungan saya dengan keluarga besar sih normal banget dan harmonis banget gitu. Mungkin masih belum aja gitu. Karena sejauh ini sih semua hal yang kami lakukan itu sudah diterima dengan lapang dada sama keluarga besar. Jadi kayak ya udah yang ini nih memang belum aja gitu. Setiap saat juga saya tanya, ini saya sudah boleh masuk nggak? Jangan dulu deh gitu. Ini saya udah boleh bikin ini nggak? Jangan dulu deh gitu. Jadi ya mohon doanya aja. Mudah-mudahan ada momennya untuk boleh gitu. Amin. Ini seperti film ini pun juga lu bisa ngerasain kan dari orang tua seorang gadis gitu ya. Seorang ayah di Kakak Bos ini kan si ayah ini benar sayang banget sama putrinya gitu kan. Jadi maksud gue di momen ini pun juga lu harusnya tahu bahwa emang putri ini bisa dibilang untuk orang tua itu dijaga banget. Dan kalau misalnya mereka nggak setuju ya mereka nggak setuju. Gitu. Dan itu sih yang membuat saya tidak berhenti berusaha. Karena saya tahu bahwa ini tuh sesuatu konflik yang muncul bukan karena kebencian, tetapi justru konflik yang muncul karena kecintaan. Saking cintanya gitu. Beautiful. Jadi menurutku sih ya nggak apa-apa. Kalau konflik itu hadir karena kebencian sih sebaiknya kita menghindar. Tidak perlu mengupayakan apapun untuk itu karena pada akhirnya sih kita akan ternoda dengan kebencian yang sama gitu. Tetapi ketika konflik itu hadirnya karena cinta, menurutku sih kita boleh berusaha untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik yang semacam itu gitu. Makanya sampai sekarang sih saya juga mengerti aja gitu. Mau diapain juga, mau dikatain juga. Itu sih karena saking cintanya beliau sama anaknya gitu. Bukan karena saking bencinya sama saya. Gitu sih. Wow, that's good. Lu gak pernah pakai ilmu hitam, berarti lu memang berserah dan menyembah Allah gitu kan. Yang I think pada akhirnya yang lu bisa lakuin sekarang ini cuman berdoa pada Allah supaya dia bisa merubah atau melunakkan hati dari ibunya Indah gitu, dan supaya akhirnya sampai mereka kan terima Ari juga gitu untuk masuk ke rumah gitu. Dan amin. Ya kan sih. Kalau di kami itu kita percayalah bahwa Allah itu maha membolak-balikan perasaan. Jadi kita jangan terlalu terkesima sama apa yang kita rasakan sekarang. Karena belum tentu cinta besar yang kita rasakan sekarang itu akan selamanya seperti itu. Demikian pula halnya dengan berseberangan seperti ini juga nggak apa-apa. Maksudnya kita hanya berharap saja mudah-mudahan bisa dibolak-balikan perasaannya gitu. Jadi ya memang pada akhirnya sih ikhlas aja. Toh segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini kan sebaiknya punya nilai ibadah ya. Dan pernikahan kan adalah salah satu ibadah yang sangat disukai. Ketika saya menikah dengan Nona, konteksnya ya benar-benar tujuannya untuk ibadah. Jadi kalaupun misalnya ibadahnya belum sempurna, ibadahnya belum sesuai dengan apa yang ideal menurut banyak orang, setidaknya kami sudah mencoba beribadah dulu gitu melalui pernikahan tadi ini. Jadi kalau untuk itu sih memang pada akhirnya ya seperti yang saya tanya sama Pak Kiai tadi itu, ya udah serahkan sama Allah aja, serahkan aja sama Allah aja. Mudah-mudahan ikhtiar aja udah. Berdoa aja sudah. Emang kayaknya nggak ada jalan lain gitu. Kita tetap berusaha di dunianya, tetapi selebihnya sih kayaknya kita nggak punya kuasa lah untuk melakukan itu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal Tuhan gitu ya, hubungan lu sendiri dengan Tuhan tuh seperti apa sih? Kok bisa kira-kira Tuhan kenapa bisa baik banget sama seorang Ari Kriting, dari seorang anak yang cita-cita jadi astronot gitu misalnya, tapi sampai akhirnya bisa jadi sutradara dan filmnya tanggal 29 Agustus ini bakal keluar. Kayak kok Tuhan bisa sebaik itu sama seorang Ari Kriting itu? Aduh, saya
juga tidak tahu apa yang Tuhan lihat dari saya ya. Sebenarnya saya tidak tahu apa yang Tuhan lihat dari saya. Tapi kalau saya pribadi itu sebenarnya percaya bahwa Tuhan melalui medium agama apapun itu menciptakan perasaan baik sebagai sinyal apakah kita masih ada dalam lindungan Tuhan atau tidak. So good. Perasaan baik itu. Jadi ketika kita berbuat baik sama orang, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dan kita pulang membawa perasaan baik itu, terlepas dari itu gagal atau berhasil. Kadang-kadang pekerjaan kita gagal, tetapi kita punya perasaan baik karena kita sudah berusaha yang terbaik. Kadang-kadang pekerjaan kita berhasil, tapi kita tidak membawa pulang perasaan baik karena kita tahu ketika melakukan pekerjaan itu kita menggunakan cara-cara yang tidak baik. Nah, perasaan baik itu yang menurut saya sih menjadi sinyalnya saya untuk tahu apakah Tuhan masih melindungi saya apa tidak gitu. Wow. Ketika misalnya hal-hal buruk terjadi di sekitarnya saya, tetapi itu tidak mempengaruhi perasaan saya terhadap sesuatu, itu sih yang menjadi kesyukurannya pada saya, pada dirinya saya gitu. Jadi tidak peduli apa yang orang lakukan kepada kita sih, yang menjadi kepeduliannya kita sih bagaimana cara kita memperlakukan orang lain gitu. Wow. Dan kalau misalnya itu kitalah yang tahu hal yang kita lakukan itu baik apa tidak. Ya. Kadang-kadang di mata orang lain, gila ya tuh orang kok tega yang melakukan itu. Tapi kalau kita yakini dirinya kita bahwa yang kita lakukan ini untuk kebaikan, harusnya sih itu adalah sebuah kebaikan dari dirinya kita gitu. Karena kadang-kadang juga kita terkesima banget dengan orang gitu, kayak gila ya orang itu baik banget. Tapi kita nggak pernah tahu di dalam hati kita sendiri, gila nih mereka nggak tahu nih sebenarnya saya jahat nih, ya kan? Kadang gue ngelakuin ini untuk pencitraan nih sebenarnya. Gue ngelakuin untuk pencitraan nih. Kita yang tahu. Yeah. Apa yang kita lakukan itu karena kehendak Tuhan atau dorongan hawa nafsu kita, ego kita sebagai manusia gitu. Karena ya kadang-kadang label yang orang sematkan kepada kita itu bisa jadi racun juga sih. Maksudnya banget. Ya kadang-kadang kita melakukannya itu bukan karena, mungkin kalau istilahnya itu tulus kali ya. Ikhlas. Iya ikhlas kali ya. Jadi kalau saya sih itu aja sih Bang. Kalau mau ditanya hubungannya saya dengan Tuhan seperti apa, ya mungkin dengan perasaan-perasaan baik yang coba saya kumpulkan di setiap hari-harinya saya menjalani kehidupan ini sih. Gue suka banget sih tadi apa yang lu bilang barusan, karena itu akhirnya membuat kita setiap hari, setiap kali kita berdoa, itu kita jadi ngecek hati kita terus gitu. Betul, harusnya seperti ya kan, apakah hati kita itu lagi ngerasa baik atau tidak baik. Kalau misalnya tidak baik, kenapa gitu. Jadi itu kayak hati kita tuh kayak dibukain sama Tuhan, kayak lu karena tadi lu ngomong kayak gini seharusnya ya, dan itu yang aduh iya bener, maaf ya Tuhan gitu, lain kali gak akan ngelakuin lagi atau betul. Apa kayak gitu. Betul karena manusia itu tempatnya salah ya. Itu yang harus kita sadari gitu ya. Yang fatal itu adalah ketika kita tidak menyadari kesalahan itu ya. Ketika kita tidak sadar, itu yang menurut saya salah. Maka ketika kita pulang membawa rasa bersalah dan kemudian kita pasrahkan kepada Tuhan, mungkin kita tidak bisa mendapatkan pengampunan dari tempat kita melakukan kesalahan, tapi setidaknya kita bermohon mendapatkan pengampunan dari Tuhan gitu. Ya. Jadi itu sih yang menurutku manusia sih kalau sampai sudah pada titik di mana kita nggak tahu apa yang kita lakukan ini salah atau benar sih, itu sih harus menjadi pertanyaan tersendiri gitu. Karena nggak apa-apa salah sih. Kayak misalnya apa yang sejak dari tadi kita perbincangkan itu, ketika Bang Daniel menanyakan tentang ruang gagalnya saya tahu itu gagal, saya tahu itu salah. Tetapi saya tahu itu gitu. Itu sih. Ya, dan lu berusaha memperbaiki. Lebih parah lagi kalau misalnya lu nggak tahu kalau misalnya itu salah dan lu ngerasa kayak enggak lah, sah-sah aja. Iya. Salahnya di dia bukan di gue. Iya. Udah. Itu sih. Itu berat. Betul. That's good. Bro, good luck. Gue tahu seberapa menakutkan ketika film mau rilis. Iya, kita berdoa yang terbaik saja. Gue cuma bisa berdoain aja. Siap. Dan again, gue punya hati yang cukup besar untuk Ambon, Maluku, dan teman-teman di Timur. Gue berharap banget dari film ini Ambon jadi
jadi menyala banget karena di film Glenn kemarin itu yang benar-benar menyala banget tuh Ambon gitu. Jadi Ambon tuh selalu nge-support banget dan dan ya gue bersyukur sih masih ada orang seperti Arie Kriting yang hormat kakak, yang pengen mengangkat hal-hal seperti ini dalam bentuk entertainment, dan gue yakin banget hatinya dia adalah hati yang pengen masih ada aktivismenya, tapi dalam hal-hal kebaikan. Mediumnya gitu. udah dibawa ke tempat lain. Exactly, mediumnya dibawa ke tempat lain gitu, dari stand up comedy, tapi abis itu jadi penulis juga di beberapa film yang kita nonton sampai sekarang ini adalah ketika dia menyutradarai film Kakak Bos ini mungkin cara dia untuk menjadi aktivis in his own way, berkomunikasi tentang value-value yang baik juga gitu. Gue yakin sih film ini akan membuat. Ini film keluarga atau menurut lo ini film keluarga, totally keluarga kan? Tidak ada action-actionnya, berantem segala kayak gitu ya. Iya, karena kebetulan keluarga ini dipimpin oleh seorang bapak yang bodyguard. Jadi itu resiko pekerjaan aja. Setiap laki-laki menghadapi resiko pekerjaannya masing-masing. Iya. Bapak ini hanya bukan mau mukulin orang, itu hanya resiko pekerjaan. Bisa aja kelasnya. Well, anyway, Kakak Bos tanggal 29 Agustus. Jangan lupa untuk ajak keluarga kalian untuk nonton juga. Khususnya bagi kalian yang memang punya kedekatan dengan Indonesia bagian timur. Mudah-mudahan ini bisa menghibur kita semua. Dan ini mungkin bisa dipajang. Terima kasih sekali. Di rumahnya Arie sama Indah gitu ya. Tetangga saling menyanggah bukan menyanggah. Siap. Dan kita berharap banget supaya ketika lu ngelihat rumah ini, itu isinya ini sih. Ketika lu ngelihat rumah ini menjadi sebuah pengingat bahwa di rumahnya Arie dan Indah itu dan Naka juga gitu, dimana di rumah kalian tuh udah ada terang, dan kita berharap melalui apapun karya yang Arie atau Indah itu berikan untuk Indonesia, itu akan selalu menjadi terang buat rumah kalian juga tetangga-tetangga kalian di sekitar gitu. Yes, thank you banget Arie Kriting, guys. Kita akan ketemu lagi dengan tetangga kita yang gak kalah kerennya minggu depan, dan tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.